sebelum ni tentang kudrat melihat, dan sekarang sudah masuk kepada kudrat yang suara kalam yang tak terlihat. Kita dah masuk ke peringkat batin. Jadi kalam juga merupakan ciptaan awal dari wujud. Benar-benar menarik tajuk ni pada Kak T sebenarnya untuk lebih memahami apakah wujud kalam tu berkaitan dengan pena. Kalau dapat sekiranya Pak Tris ke, Pak Andi ke, siapa-siapa, Pak Rozi ke, boleh zakara tentang kalam kauni ni, alangkah baiknya dalam perjalanan, insyaAllah. InsyaAllah Kak Aryati. Alhamdulillah masih bersuara ya, berkalam. Berkalam, beralam, InsyaAllah. Saya agak simpati dengan apa yang mungkin lama kita kan sudah tidak ada bahasan lagi kauni. Ya. Itu pikir dulu itu saya itu sangat cinta itu terhadap hijaiyah. Kata Buya begini berkalam tuh, apabila nanti itu hijaiyah itu bisa bersuara, berkalam, berkauni ya. Nah belajarnya itu dituntun sama itu, misalkan kalau saya nun tuh hayun begitu kan. Jadi kalau sudah dibersihkan itu sifat 7 menghadap ketiga itu kodrat itu, jadi semua itu hayun, hakullah. Nah nun ini hidup terus nih. Nah itu bisa kita itu bisa belajar dari sana atau bisa dikaji dengan nun tadi itu. Kalam pun nun hayun. Makanya kan Buya katakan apabila kodrat itu kodirun kan begitu. Irodat, irotun, ada pasangan semua. Sampai mutakolimun. Kalam itu mutakolimun kan begitu. Jadi nun semua, nun hayun, semua itu nanti puncaknya di nun itu. Makanya kalau kajian Buya yang tertinggi selama ini, saya yang huruf hijaiyahnya nun itu bisa semua itu sudah lenyap sudah. YouTube Buya itu nggak ada, yang ada saya hanya nun yang di diri saya itu. Diajarin sama nun itu berkauni sama saya nun itu, melihat nanti dengan kita misalkan membuat hadas, nanti hadas itu dari misalkan basirun, basar nunnya itu jadi basirun nun nunnya yang milik Allah tuh nun, jadi nun itu saya dihalangi dengan nun gitu, yang batil itu kan. Pasangan batil di dalam, maka batil di luar akan datang kalau nunnya tidak ada. Ya kan? Misal Basor aja lihat begini kayak Pak Andi, lama-lama di Saudi dia umroh, setelah umroh kan dia udah tertutup semua, yang batil nggak ada. Habis itu pulang ke Indonesia, coba basirohnya kalau nggak dikasih nun, basirun. Nah terus macam mana Pak Andi itu mau menutup begini, sedangkan di Jakarta baru turun landing, seperti itu. Nurlah. Nun itu bagaimana dia sudah berhayat lah Pak Tris ya? Iya hayun, kata Buya. Lebih cocoknya nanti kan saling diisi sama Buya bertanya. Kalau saya masih belum sempurna, cuman Buya berkalam itu begitu. Apabila nanti itu sudah hilang lenyap itu kalam, ya kan, kauliah. Tinggal nanti itu hijaiyah itu bisa menuntun kita itu berkalam itu, berkauni itu di sana itu. Kita masuk ilmu itu dari sana. Adakah pemahaman ini juga termasuk daripada bahasa batin? Ya, bahasa batin itu nanti itu dari segi pemahaman. Macam mana pula sekiranya anak-anak Buya yang ada pengalaman mendengar suara Buya, adakah itu merupakan kaunia juga? Kadang-kadang kita boleh dengar macam suara guru kan, pengalaman-pengalaman pada yang lain. Coba Bang Bayu itu yang sudah bermimpi sama Buya ada senyum-senyum aja, itu saya, itu saya diri insan Allah itu yang datang tuh Buya langsung sebenarnya. Tolong Pak Bang Bayu lah bagi-bagi ya kan, ini kan pelajaran yang menyambung kalam Buya tadi, insyaallah.
kalau kita sadari kalam tadi, bukan kalam. Kalau kalam mula kita sadari diri dari berkalam, baik daripada buaya apa diri kita sendiri. Itu kalau kita pulangkan kalam tadi itu, ya tetaplah kalam mula. Jadi kita macam ni, kita ambil di kalam itu dulu. Apa itu kalam nanti? Cara berkalam kita ambil daripada buaya terangkan tadi. Dari kalbi ke jantung, ucapkan semua mulut dan kembali ke kalbi balik. Jadi inti video buaya tadi, lab tadi itu, kita ambil inti yang satu. Apabila dia kita ucapkan sudah keluar dari mulut, diucapkan semua mulut, dia ucapkan, bukan kita ucapkan mulut, masuk ke kalbi balik. Apabila dia masuk ke kalbi, kita praktekkan terus. Macam seorang contoh saya bercakap, kita mendengar, kita praktekkan terus. Apabila, kenapa kita praktekkan? Karena yang mengalami. Kita harus mengalami. Para hadirin yang menyaksikan tayangan Mujakarah dalam membahas suatu pemahaman sesama jemaah dari grup mancanegara. Selamat menyaksikan dan menjadi suatu yang bermanfaat dan penilaian bagi pembelajaran diri kita dalam pemahaman ilmu tauhid di grup mancanegara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dah pelendung macam peta lah. Ini jalan ke tempat Kayati, contoh. Jalan saya ikut jalan tu. Insya Allah akan jumpa Kayati. Pasal jalan ke rumah Kayati. Tapi kita alihkan ke jalannya, jumpa juga. Tapi bukan rumah Kayati. Ini satu contoh lah ya. Jadi yang penting sangat kalau saya perhati lah, kita menyimpulkan balik. Yang selaut tu kita jadikan titik. Si titik tu dia akan jadi laut balik. Jadi bukan maksudnya di sini kita, itu kaji terlalu tinggi sangat. Itu tak boleh itu. Diucapkan itu. Kalam-kalam macam itu. Ada ke umpama macam kita kajian sebelum Ibu yang kata Al-Fatihah. Wujudnya si An dengan si Am. Antara Amin. Jadi itu yang dimasukkan dengan kaumiyahnya. Macam ni. Mungkin dia kalau kita menikah tangga, bertangga kan, mungkin sudah sampai ke tangga An'am. Jadi kita bertahan di tangga An'am. Kalau tangga dia sampai di situ baru, nanti mungkin dia naik lagi tangga mana dia lagi naik. Tapi dia sentiasa berkaitan tu. Dia macam ni apa dia? Seperti Buya selalu pernah ucapkan, kita dengar pun. Aku menurut prasangka hamba aku. Kalau kita cakap tinggi, dia tinggi lah. Itu prasangka kita, mungkin kita tak sampai. Tapi kalau kita paham yang rendah itu kan jadi tinggi. Satu. Yang kedua, cara kita mengambil kepahaman tadi itu. Kalau rasa kita, saya mungkin tak boleh. Susah nih memahami dia nih. Kalau prasangka kita susah memahami, dia mengikut prasangka kita. Nah, jadi kita apa ya seharusnya prasangka kita bersangka baik saja. Berprasangka baik ya. Itu dia katanya sama yang awak tengah tu. Karena prasangka baik kita mungkin di situ ridho Allah sampai kita. InsyaAllah. Lalu kita ucapkan semua itu sudah di 400 itu tu. Sehingga masa 3 bulan dia tak habis tunggu lagi itu. Tetapi mana kaumiyah ni baru berwujud juga lah ya. Wujud. Kaumiyah ni berwujud lah ya. Saya nak menjawab itu pun tetapi kita perlu dipecat kalam. Tin. Tapi nanti kita tanyakan ke Abu itu. Pak Safar, tadi itu Pak Safar kan agak kasih turun lagi di perjalanan itu kan. Jadi tidak silakan Pak Andi diperjelas lagi. InsyaAllah.
Insya Allah. Ini kan YouTube Buya cakap beliau itu kan sudah lebih dari 404 man tuh. Terus Buya pernah cakap, saya memang tidak menulis kitab gitu kan. Dituangkan melalui YouTube kata beliau. Tapi kan dia bicara kitab diri kita sendiri. Berarti masing-masing diri kita ini punya kitab kah? Gitu. Ya. Nah, kalau bicara kitab, saya tadi itu Pak Sutris itu kan tertarik sama tuh Ijayah Nun itu tadi ya. Gimana pendapat saudara yang lainnya? Apakah Nun atau yang dikatakan makna hidup itu tadi kan? Apakah itu bisa berkaitan atau merujuk kepada kitab masing-masing diri kita itu? Bagaimana? Mungkin nanti bisa ya, yang mulia nanti bisa kan. Ini kita minta ringan dulu lah. Jadi antara kita di Nun, makna yang penting kesadaran, kepahaman kita. Itu kan masing-masing kita ada kitabnya. Seperti yang Pak Andi sebut tadi kitab. Ya kalau cara orang Jawa itu kan katanya itu ono kitab nggak ono. Ya ono papan, ono tulis itu ono tulis nggak ono papan itu kan. Badan Ya, kan tapi aku tulisannya aksaranya di dalam itu kan yang sejati, yang benar, yang hak itu atau kaun itu. Ya, tapi ya, menyambung Pak Andi ini biar tidak lama atau keluar konteks gitu kan. Untuk Bu Haryati, untuk sengketa rohaninya apa? Karena Buya sendiri itu pena itu kalam, penanya itu adalah mata itu kan, mata basir. Terus kertasnya itu adalah kolbi. Nah Buya itu ya di dalam diri, kitab itu di dalam diri, man arofa nafsahu tadi itu. Jadi semua itu sudah wujud, tinggal kita keluarkan lagi tuh kitab-kitabnya itu di dalam diri. Buya berkata itu begitu. Memang kitab dengan pena itu ada kaitan dengan kalam ni, Pak ni. Iya, sementara murid masih riato, latihan. Sementara kita ada kesalahan yang menanggung guru, makanya jangan terlalu banyak-banyak lah tanggungan itu. Kita harus sadar diri kan, pembantu lah supaya bisa Buya tersenyum begitu, insya Allah. Nah, ini contohnya Pak Roji Ali nih yang mau mengkupas ini untuk kaitan Pak Andi dengan Bu Haryati. Pak Man Bayu tadi agak keluar sedikit tuh. Karena alif itu jadi nanti itu bisa kita itu masuk tuh makomnya di sana itu bisa berbicara alif itu terhadap kita itu alif alapa berdiri ya kan yang alapa itu kan kita alif itu berdiri misalnya Allah itu kan berdiri itu waktu sholat itu kan rohani itu kan di sana belum ya. Tapi kalau saya sementara ini nun itu agak melamun itu nun itu. Saya berpikir gini, Pak Andi sudah umroh nanti kalau pulang itu basir itu jadi basirun atau jadi basar aja. Itu kan kalau sudah yang batil nampak lagi hilang lenyap nanti ya. Suci lagi. Ini silakan Pak Roji Ali, Pak Andi, biar kita rolling dulu. Pak Roji Ali, silakan Anda. Habis ini Pak Zulkifli dulu, terus Pak Andi lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bermuzakarah tadi tentang apa yang dirasai oleh Kak Yati. Sebenarnya apa yang kita belajar, apa yang kita paham, kita dah paham. Sebenarnya kita dah paham. Dia perjalanan tadi ni dia tidak jauh pun. Apabila kita dah kenal diri kita tadi ni. Yang pertama tadi kita sudah kenal apa itu
itu yang dikatakan nurani, rohani, rabani. Itu pokok yang pertama. Yang pertama yang kita dah pegang kat situ. Apabila kita sudah nampak di sini, kita pegang penuh di atas keyakinan. Keyakinan kita tadi ini yang dikatakan diri bertuhan. Kita bagaimana untuk kita nak mengenali diri bertuhan? Balik daripada zat. Zat sudah meliputi keseluruhan alam. Alam tadi sudah diliputi oleh zat. Tapi bagaimana pula kita tadi ini nak mengenali sifat? Bila kita balik pada sifat tadi, zat meliputi. Tapi sifat tadi ini bagaimana? Allah kata, jangan kamu sembah akan zatku, sembah pada sifatku, tapatku pada zat, pada sifatku. Dan jangan kamu tidak mengakui tentang zatku. Di sini persoalan-persoalan yang perlu kita ambil, persoalan pokok, persoalan dasar, persoalan asal. Apabila kita sudah nampak di sini, kita sudah faham, kita penuh dengan keyakinan. Sesuatu pergerakan yang ada. Tadi telah disampaikan oleh Trisno sikit. Berarti, apa dia itu panel tadi, kalau Buya dia cakap segi pandangan, segi pandang. Itu panel, menulis, nyata, dengan tulisan. Hamparannya tadi, mana hamparannya, mana kertasnya? Kertasnya tadi diri, dah tercatat, tulis. Apa yang kita catatkan, apa yang kita tuliskan. Di sini yang dipanggilkan tadi ni, bagaimana kita nak yakin? Yakin yang sebenarnya. Buat amal sekalipun, orang letak parang kat tengkuk kita pun, kita tidak akan bergerak di atas keyakinan kita. Orang letak pistol kat dahi kita pun kita tak akan bergerak. Kita yakin bahawa itu, kalau bukan masa kita nak pergi, tak akan pergi. Itu keyakinan. Apabila kita dah pegang betul-betul keyakinan ni, baru kita nampak. Bahawa bagaimana tadi ni, yang kita saksikan tadi di sebalik katakan sifat-sifat tadi ni, kita dah nampak, kita dah faham. Di sinilah kita nak latihkan. Nak latihkan tadi, latih yang pertama betul-betul kita yakin. Nak mati-mati, nak hidup-hidup, yakin betul-betul. Itu. Baru kita bicarakan tadi ni, baru kita nampak perbicaraan kita tadi ni mempunyai sesuatu yang mempunyai kudrat. Kudrat tadi kita faham. Kalau kita faham balik pada 3 perkara yang besar. Kudrat, iradah, ilmu. Apa dia kudrat, apa iradah, apa ilmu? Apa kaitan pula kudrat, iradah, ilmu dengan nodak batin? Di sini kita cuba merongkaikan balik. Kita cuba rongkai, kita cuba cari. Kita cuba mencari. Apa pula berkaitan dengan dia pergi kepada zat, sifat, asma' dan af'al tadi ni. Apa kaitan dia balik pada situ? Apabila kita sudah nampak yang ni, nampak 3, 4, 7. Bagaimana kita 3, 4, 7 dari sifat tadi, kita nak nyatakan. Bila kita nak nyatakan, baru timbul keyakinan, baru kita dapat nampak yang mana dikatakan batin, yang mana dikatakan zahir. Buya dah di dalam YouTube, Buya tadi jelas. Buya dah cakap, seluruh alam ini adalah meliputi oleh zat. Penuh dengan zat. Tapi kita masih lagi tidak nampak. Apa yang kita nak cari, kita tak nampak lagi. Macam mana kita nak nampak bahawa itu adalah zat? Sedangkan Buya dah cakap, kalau keluar daripada diri kita tadi, maka kita tadi ni dah tak ada apa, tak berfungsi. Tapi cakap apa yang duduk menyembang ni, yang duduk melihat dalam penglihatan siapa? Persoalan dia tadi, kita kata kita. Kita tu yang mana? Diri tu yang mana? Kalau segi Buya tadi, dia ada 2 part. Yang dikatakan diri tadi ni, yang dikatakan di dalam. Yang di luar ni panggil jasad.
yang hak di dalam tu diri. Di sini pun nak kena faham. Bila kita faham yang ini, kita akan nampak memudahkan. Di dalam kita bicara tadi memudahkan. Sebab kita berkalam tadi ni, berkalam dengan kudrat je. Bila berkalam dengan kudratnya, kita akan nampak isinya. Bila kita nampak isinya tadi ni, inilah yang dikehendaki oleh mursyid kita lah. Itulah sebuah ringkas sikit yang dapat saya uraikan lah, minta sambung oleh Pak Zul, bulan matahari lah. Sebab bulan tadi terang, matahari lagi bersinar. Mudah-mudahan bercahaya dia. Karena Buya itu pernah berkalam juga bab doa. Bila sudah masuk tuh, ya kan, isaroh-isarohnya itu ada tanda bulan dan matahari, bintang-bintang itu. Nah, di sana udah makomnya Pak Bulan Matahari ini sebenarnya masuk nih. Insyaallah. Cuman gak dihidupkan lagi, insyaallah. Tolong ini 3 kodratnya itu adalah hakikat Allah bagi diri. Ya. Makanya 3 kodrat itu melihatnya adalah hakikat Allah bagi diri. Iya. 3 kodrat, saya ulangi lagi, hakikat Allah bagi diri. Iya. Nur, zat, batin. Nah itu semua itu hakikatnya dari Allah bagi diri gitu. Iya. Wujud Allah bagi diri. Allah, makanya kita udah tamat tuh hakullah. Iya. Jangan turun lagi, cuman kita iman naikkan lagi. Boleh kaji turun untuk jamaah baru. Tetapi hakikatnya itu Allah bagi diri gitu. 3 kodrat itu jangan keluar sudah. Jangan keluar. Jiwa bertuhan tadi harus jelas. Keraguan ya kan, tafakur, merenung tuh lebih dari segalanya lah insyaallah. Silakan Pak Bulan Matahari. Ya insyaallah. Karena ada Ya, majunya dipandang pada diri, 2 kali. kaji diri itu, masuk kaji diri itu, mengkaji diri ke dalam diri, bukan di luar diri, di dalam diri, baru menemukan penemuan. Karena di dalam diri itu mau apa? Mau Tuhan, mau Allah, mau ilmu, mau syariat, mau tarekat, mau hakikat, semuanya ada. Kebetulan pada diri. Yang mana hakikat diri. Kalau kaji diri bertuhan, itulah niat yang utama, bukannya ilmu. Ilmu diri. Ilmu boleh diiring kemudian. Diri itu sebenarnya hakikat diri itu. Itu asal muasal kita adalah Tuhan. Itu yang kaji diri. Itu yang pertamanya. Kalau kita tak ada kaji diri tentang asal muasal, tidak berkeyakinan, tidak berniat untuk mengenal diri, kalau kenal dengan ilmu saja, maka ilmu kamu dapat. Tuhan belum tentu kamu dapat. Allah belum tentu kamu dapat. Ilmu ya boleh. Keluarlah kalamnya. Kamu boleh berkalam. Tetapi mutakalimun di dalam diri kamu bersifat batin belum tentu. Ya, nur tadi wujudlah nur. Nur dikata Pak Tutris, nur itu bentuk hayat. Hayat pada diri. Siapa yang menghidup diri? Semua kena kaji diri itu. Kalau diri sudah wujud, mengenalkan diri, insya Allah Tuhan mesti ada. Allah mesti ada. Itu niat pertama. Kalau kita nak kaji ilmu saja, mengkaji ilmu, bincangkan ilmu, Tuhan itu tidak diingat, tidak dikaji, tidak diinginkan, tidak diniatkan, pasti kamu lari. Lari ke ilmu kah, kajian kah, pasti lari sana. Tapi kalau kita berniat untuk mengkaji diri, karena Allah, Tuhan itu yang motif pertama, insya Allah ikhlas, kita akan dapat itu. Kita akan rasa, kita akan merasa, melihat, mendengar segalanya, dikatakan tajrid, tapi tazakur, semuanya ada. Terpulang pada diri kita. Kalau kita kaji dengan tentunya ilmu, ya Buya lebih tinggi daripada kita. Itu yang bagi pendapat saya, itu yang penting. Asas ketuhanan diri itu dulu. Kalau itu sudah dipegang, insya Allah, ilmunya akan terang. Itulah nur tadi. Nurullah, Nur Allah, Nur Muhammad, semuanya tadi. Itu saja Pak Tris, kalau tak boleh kata banyak. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Pak Bulan Matahari. Karena Pak Zulnya ada 2 ini untuk jamaah. Bu Haryati itu masih terkenang-kenang sama Kaumi tadi. Baik, Azmi itu nak kan, bertanya. baik jamaah. Bahasanya Allah. Kita masuki mudzakarah jamaah grup 4. Tafakur, itu ada Insyaallah. kolbi sebenarnya itu kalau sudah kolbinya udah buka itu. Baik, Silakan Pak Azmi. jemaah. Buya datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi jemaah semuanya, inti daripada pelajaran tauhid kepada Allah ini adalah tujuan atau dasar niat kita. Sebetulnya apa yang menjadi dasar diri kita untuk mengaji? Apa yang menjadi tiba-tiba kita ingin mengenal Allah? Apa yang menjadi tiba-tiba kita ingin mengkaji? Nah, ini kembali kepada dasar dari niat. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini bersifat tajalli Tuhan. Bersifat tajalli Tuhan. Nah, ini yang menjadi satu pokok inti bahwasanya bertajalli atau mentajalikan kaji Tuhan, pasangannya adalah diri. Itu jemaah, ya. Pasangannya adalah diri. Kalau kita tidak mengikhlaskan kodrat diri ini semata-mata maujudullah, sama artinya tingkat ikhlasnya seperti apa? Coba lihat surat Al-Ikhlas. Ada tak tulisan ikhlasnya? Tak ada kan? Tetapi terjadi suatu persembunyian dari kalam itu, ikhlasnya aftar kepada ba'dal, ikhlasnya ba'dal kepada aftar. Sifatnya, ikhlasnya dirinya kepada sifat ketuhanan dirinya. Ikhlasnya sifat ketuhanan, keumatan ada pula pada diri dia. Nah, begitu juga kita ni belajar. Kita belajar ilmu tauhid bukan memperbanyak ilmu jamaah, tetapi membuat ilmu itu menjadi satu. Nah, kalau kita tak siap dan tak ikhlas mengakui kodrat Allah pada diri dan menyerahkan sehingga tinggal kodrat umat, yaitu sifat keumatan Allah pada diri. Nah, ini bukan kita kaji semakin mekar, semakin banyak, tapi mengenal sebanyak-banyaknya untuk menghimpun atau mengumpulkan menjadi satu. Kita contohkan itu adalah syahadat. Syahadah ahad. Jadi menyatukan langsung menjadi satu. Jadi kalau kita bertuhan, menyatukan langsung kepada yang satu, itu salah. Tak ada satu wujud pun bisa di samping Allah. Iyabmuhu binafsihi. Tapi menyatu langsung menjadi satu ahad, yaitu ihram, berarti diri yang atau tapi diri yang sir, ya rahasia, atau ihdinas siratal mustaqim.
Diri Islam itu yaitu manusia yang memiliki diri tersirat yang satu. Ihdinas siratal mustaqim. Diri manusia yang Islam itu adalah memiliki satu diri yang mana disebut dengan satu wujud dua kodrat. Di dalam diri itu juga dapat kodrat ketuhanan, ada juga kodrat keumatan. Nah, kalau kita memiliki paham lain, silahkan. Kenapa? Kalau paham itu makom. Makom tak bisa dia membedakan Tuhan. Makom kita syariat, hakikat, tarikat, marifat itu tajali, tak merubah kodrat. Mana bisa ada marifat tanpa syariat? Mana bisa ada tarikat tanpa marifat? Maka saya pernah cakap dari dulu, orang syariat, ya, kalau dia tak beriman, itu nama dia munafik. Kenapa? Dia orang syariat harus ada keimanan dia di dalam solat itu. Kalau dia berdiri, apa yang diimani dalam berdiri? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita orang tarikat tak bertasawuf, itu juga munafik. Karena kajian tasawuf lah bisa menjalankan diri untuk mencari diri. Tak ada kaji di tarekat itu menjalankan diri, mencari diri, wujud dalam diri. Itu tak ada. Maka dijadikanlah tasawuf sebagai tarikat ilallah. Nah, orang tasawuf kalau dia tak bertauhid, kafir sindik. Kenapa? Bisa pun dia menjalankan diri, tapi dia tak tahu wujud Tuhan itu di mana, wujud diri itu di mana. Adanya dikaji tauhid. Nah, itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi jangan kita membeza-bezakan syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Itu adalah makom, tajalli, ya. Apa yang digerakkan syariat kalau tak ada aturan dari hakikat? Macam mana hakikat ada kalau tak bisa dijalankan dengan tarikat? Apa guna tarikat kalau dia tak mencari tujuan bernama marifat? Kenapa harus jadi perpisahkan? Makanya kaji tauhid itu kaji tertinggi yang mewakili semua pemahaman dari perjalanan tajali. Kalau kaji lain tak ada lah tajalinya, maka tauhid inilah kaji pemimpin tertinggi di dalam rukun Islam. Jadi pada jemaah semuanya, mari kita tingkatkan pemahaman diri kita. Mari kita tingkatkan nyawa itu kita kepada Allah. Jangan nyaman hidup tanpa Tuhan. Apa kita bangga punya anak isteri, bapak dia tak tahu Tuhan? Apa yang kita sayangi anak isteri, tapi kita tak tahu Tuhan? Apa kita bangga jadi umat tak tahu Tuhan? Kaji Tuhan tu bukanlah kaji diri. Diri itu adalah tajali. Diri itu tajali tauhid. Jadi jangan kita singgah di kaji itu. Jalanlah kita dalam kaji itu. Mengkaji diri bukan mencari diri, tapi mengenal kedirian Tuhan. Kerana dia apa? Allah bukanlah sebuah diri, tapi dia telah menjadikan umat berwujud dari diri dia sendiri.
Maka dibaca rohani, rohnya aku. Nah, situlah kita mengkaji diri dia. Jadi mari kita tingkatkan keimanan yang bernama iman ilmu. Ya, mari kita tingkatkan iman ilmu kita. Supaya apa? Supaya kedudukan ibadah dan derajat diri kita semakin terangkat. Kalau kodrat diri ini pemahamannya sudah semakin tinggi, maka derajat ibadah kita sudah layak diberi hidayah. Jadi jangan lupa mengkaji diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Apa itu yang berdiri? Nanti kita akan kaji. Jangan dikaji tanpa bimbingan. Jangan mengamalkan yang tidak diamanahkan oleh mursyid. Lihat Al-Kahfi itu, ya. Nah, kalau belum paham Al-Kahfi itu apa, tanya yang di Arab tu, Andi Wijaya tu. Nah, ya. Lihat, ya. Jadi apa goa itu sebetulnya dalam diri kita? Kenapa Kahfi itu di tengah-tengah Al-Quran? Kenapa ada wayar talatop di situ? Apa maknanya hayatul Kahfi itu? Di mana kodrat dia pada diri kita? Coba kita tingkatkan pemahaman itu. Nanti tak ketemu jalan, ada saya tempat tanya. Ya, itu baru ada pemahaman. Contoh, ya, makanya saya sudah bilang, sudah cakap kepada semua grup itu, apabila kita mengenal Allah, hidup itu akan indah. Apabila kita sudah mengenal ibadah, hidup kita akan terarah. Dan apabila kita sudah berilmu kepada Allah, maka hidup kita akan mudah. Ya, tak payahlah ya. Itulah gunanya kita meningkatkan kualitas diri dan ibadah. Kalau derajat ibadah kita tuh masih berpegangan kepada jasad dan ruh, tak mungkinlah sampai ke aras Allah. Dan jangan juga kita ni mengimbang-imbangkan ilmu dengan pernah kita coba di tempat yang lain. Ini tidak pemahaman. Ini kajian tauhid yang wajib dikaji oleh semua umat Islam. Beruntunglah orang yang memiliki mursyid yang dituntun dan mengawal ma'rifatnya, sedang mengamalkan ilmu itu agar tidak dimasuki oleh kodrat-kodrat lain. Macam tu ya jamaah. InsyaAllah jangan rubah niatmu. Ya, jangan rubah niatmu. Dan jangan berprasangka di dalam menuntut ilmu, tapi sami'na wa ta'na dalam belajar. Apa kita bangga kita kasih tahu, kita bangga kita bilang jalan menuju Allah sulit, berarti kita menuduh Allah menzolim diri kita. Kita saja yang tak terima. Hati kita yang tak dibuka. Diri kita yang tak ditaatkan. Ma'rifat kita disandarkan kepada akal. Kalau akal terima ma'rifat, banyak tanya daripada kaji. Fi'lu mungkini au tarkuhu. Jadikanlah pikiranmu berpikir mungkin tentang aku, kata Allah. Kenapa kau tanya? Kenapa kau curiga? Kenapa kau was-was?
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Marilah kita tingkatkan pemahaman. Saya khawatir dari grup 4 ini banyak pecinta ilmu daripada Tuhan. Ini saya takut. Faham? Jadi setiap mujakarah tak ada yang mencari Tuhan. Tak ada yang mencari Tuhan. Yang ada siapa banyak ilmu dia bangga. Padahal ilmu dia dapat cuma cerita. Coba kalau dia tahu apa yang duduk dalam huruf sin itu. Kalau dia tak tahu, mana tahu dia diri dia bertuhan. Nah, macam itulah umpamanya. Kalau kita belum bertajali ke dalam kodrat Allah tu, semua itu masih pengalaman. Jadi harus kita tingkatkan wawasan supaya akal kita menerima kenyataan sehingga mursyid bisa menggeser kita untuk bertajali. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau cerita Allah pasti dia membayangkan solat, membayangkan menyembah. Itu kan pemahamannya jauh ke bawah. Ya. Padahal Allah cuma menjanjikan satu perkara. Aku ikhlaskan diriku menjadi umat, tapi umat itulah yang kembali menjadi aku. Sudah ada tak ilmunya? Saya tanya ni jemaah grup 4. Sudah adakah ilmu atau sudah terfikirkah? Diri dia yang dia jadikan dari ketuhanan dia harus kembali menjadi Tuhan lagi. Inna lillahi. Ingat anak isteri kita di belakang. Dia tak maulah naik mobil yang sopirnya tak tahu Tuhan. Jiwa kita sudah terancam. Dari diri aku asalnya engkau, kata Allah. Maka kembalilah engkau menjadi aku. Inna lillahi. Inna aku ilah Tuhan hidup. Kembali engkau hidup menjadi Tuhan pada diriku. Itu yang kita fikir, maka kita cari Tuhan dengan kodrat-kodrat dia. Jangan berubah niat tu menjadi orang hebat, ilmu, pintar, cuma cakap jago. Tapi tak pergi mencari Tuhan. Saya tak gelisah. Saya ini gelisah tak kenal Tuhan. Saya pernah berselisih jalan sama kucing. Pas dia bilang, saya jawab, Waalaikumsalam. Tapi tak pantaslah kucing Assalamualaikum sama saya. Rupanya kita sama ni katanya. Apa? Dia juga tak tahu Tuhan. Kita pakai sorban, pakai peci, lewat di samping dia. Sama juga dengan dia. Kalau kita tak gelisah hidup tak bertuhan, itu hewan. Ya? Ingat, kata Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul, bisa juga dia jadi Tuhan. Bisa juga dia jadi hewan. Nah, kita pilih yang mana? Ternyata Tuhan asal diri engkau, kembali engkau kepada Tuhan. Itu tak mudah kita cari jalannya. Maka kita berjalan mencari diri dalam diri dengan kaji diri. Kenapa kita tanya diri saya mana? Betul tak? Nama kajinya diri, dia cari diri dia di situ. Ya tak mungkinlah ada. Namanya saja kaji diri. Maaf tanya Buya, apa tu? Jadi diri kita yang mana? Itu orang tak nyambunglah dengan kaji ini. Nah, inilah pemahaman yang harus ditingkatkan, tapi tak boleh keluar dari kaji tauhid. Apa tauhid?
syahadat ahad. Menyatulah menjadi satu ihram. Caranya macam mana Buya? Bisa diakui saja, bisa diyakin begitu saja. Taklah. Tauhid berhubunganlah, tafrid mengalamilah, tajrid rasakanlah. Kan sudah ada syarat-syarat pada syahadat. Itulah kebenaran. Jadi kalau orang cerita faham tak ada dasar tu, pengalaman dia cerita, solat tak bisa, mati tak bisa. Itu sudah pasti. Kalau dia tak bisa solat, tak bisa dia mati. Karena solat itu adalah jalan mati. Qabla mutu anta mutu. Merasakan mati sebelum mati. Menempuh mati sebelum mati. Bertuhan itu hidup yang tak mati. Nah, itu ya jemaah ya. Jadi insya-Allah tolong tingkatkan pemahaman dan mudzakarahnya. Ya, mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik. Kalau begitu jemaah, karena waktu sudah larut juga nih, mudah-mudahan kita dikasih petunjuk sama Allah, ya. Minta tolonglah sama Allah. Ya Allah, tak kuat aku begini ya Allah. Aku rindu sama Engkau ya Allah. Kenapa Engkau tak buka jalan ya Allah? Gelisahlah tak kenal Allah. Jangan kita ketawa senang. Nyaman tak bertuhan. Subhanallah. Hati-hatilah ya. Jangan pakai cara begitu. Cobalah ya. Kalau sudah nyata wujud Allah pada batin, insya-Allah ya. Kenapa? Tak ada amalan yang bisa kita buat untuk jadi kenal Tuhan kecuali niat kita dulu. Niat kita di jalan-jalan Allah. Jalan tauhid itu bukan jalan amalan, bukan jalan syariat, hakikat, tarikat, marifat, itu pemahaman. Jalan Allah itu adalah keikhlasan dan keputusan diri yang ikhlas menerima kalau kodratku kodrat Allah semata. Paham? InsyaAllah. Baik. InsyaAllah nanti mungkin tayangan untuk grup 4. Nanti tayangan grup 4 mungkin ada 2 tayangan. Yang tadi mujakarah sesama jemaah yang saya liput sebagai tajuk daripada contoh jemaah-jemaah yang lain. Terus jemaah dari mujakarah yang biasa. Nanti ada 2 YouTube insya-Allah. Jadi tadi mungkin tak tahu itu Aryati cerita mujakarah sama Man Bayu sama Sutrisno itu sudah saya ambil tadi ya. Tambah lagi Rozi Ali semua. Itu sudah Andi sudah saya masuk tadi. Itu tajuk di belakang daripada tayangan. Jadi 2 dia nanti insya-Allah. Jadi kita semakin alhamdulillah kita cintailah jalan ini ya. Baik jemaah sekalian, untuk mujakarah kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah segala yang kita inginkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.